Prabowo Subianto bersama para ketua umum partai koalisi akan mendeklarasikan nama calon wakil presiden pada Senin besok pemirsa. Sementara Presiden Joko Widodo mengatakan ia akan memberikan doa dan restunya atas langkah politik yang diambil oleh Gibran. Ya, apakah ini artinya Prabowo akan mengumumkan Gibran sebagai cawapresnya pada Senin esok? Dan mungkinkah Gibran merebut kemenangan suara di Jawa Tengah yang selama ini dikuasai oleh PDI Perjuangan? Pemirsa, untuk membahasnya telah bergabung peneliti utama Indikator Politik Indonesia yang juga merupakan pakar politik Burhanuddin Muhtadi. Juga ada pakar politik dari Universitas Diponegoro, Teguh Yuwono. Pak Burhanuddin dan juga Pak Teguh, selamat sore. Sore ya kita, Tisa. Ya, saya awali terlebih dahulu langsung ke. Ya, saya awali ke Pak Burhan terlebih dahulu, Pak. Kita asumsikan ini memang pasangan capres dan juga cawapres yang akan bertarung adalah Anies Caimin, kemudian Ganjar Mahfud dan juga Prabowo Gibran. Jadi berdasarkan hasil survei terbaru Anda, siapa yang akan memenangkan Pilpres? Ya, jadi kami melakukan survei awal Oktober 2023 dan tentu saja survei tersebut tidak mampu mengcapture pro kontra terkait dengan keputusan MK. Dan kami sedang di lapangan untuk menguji efek MK. Nah, berdasarkan survei awal Oktober kita temukan Prabowo Gibran di Jawa Tengah itu masih di kisaran 26%. Artinya masih jauh tertinggal dibanding perolehan Pak Ganjar Mahfud. Di Jawa Tengah, Pak Ganjar Mahfud mendapatkan angka 63%. Sementara pasangan Anies Muhaimin hanya dapat di bawah 10%. Nah, tentu pertanyaannya adalah bagaimana kalau betul-betul Mas Gibran dijodohkan dengan Pak Prabowo, apakah Mas Gibran mampu menaikkan suara Pak Prabowo di Jawa Tengah atau tidak? Nah, dari data tren yang kita punya data tren untuk mengcapture dinamika politik elektoral sebelum peristiwa MK diumumkan tanggal 16 kemarin adalah meskipun Pak Prabowo masih jauh tertinggal di Jawa Tengah, tetapi sisi positifnya ada peningkatan elektabilitas Pak Prabowo secara personal ya. Dan kita lihat survei awal September, sebulan sebelumnya, itu Pak Prabowo hanya dapat 21%, jadi naik 5%. Nah, sementara Mas Ganjar turun 4% dari 67 ke 63%. Nah, pertanyaannya, gap yang jauh ini bisa diminimalisir lagi nggak? Dan saat yang sama, mungkin nggak Prabowo Gibran menang? Nah, menurut saya kalau misalnya Mas Gibran jadi dipasangkan dengan Pak Prabowo dan gagal mendekatkan suara dengan Mas Ganjar, itu berat sekali buat Pak Prabowo untuk menang secara nasional. Karena harapan Pak Prabowo memilih Mas Gibran adalah untuk memperkecil gap dengan Mas Ganjar di provinsi kunci seperti Jawa Tengah. Jadi kalau misalnya kejadiannya masih seperti awal Oktober, di mana selisihnya itu masih besar antara Mas Ganjar dengan Pak Prabowo, ya berat buat Pak Prabowo untuk menang. Karena bagaimanapun ketika Mas Gibran dipilih, itu ada ekspektasi basis Pak Ganjar itu bisa dipenetrasi. Karena jangan lupa, saya pernah menyampaikan kemarin di Breaking News TV One, ada semacam dampak negatif juga yang harus diantisipasi oleh Pak Prabowo kalau misalnya menggandeng Gibran, yaitu basis lamanya yang potensial lari. Nah, itu yang kalau misalnya tidak dikompensasi dengan masuknya pemilih Mas Ganjar untuk mendukung Pak Prabowo Gibran, itu netnya bisa negatif. Jadi kira-kira itu gambaran sekarang, kita perlu tunggu setelah MK, apakah Pak Prabowo kalau misalnya memilih Gibran, itu mampu meningkatkan suara di basis pendukung Pak Jokowi yang overlap dengan Mas Ganjar atau tidak. Dan tentu ya, ini pertarungan besar. Karena Jawa Tengah adalah kandang banteng, saat yang sama sekarang warga Banteng punya dua pilihan. Oke, sekarang saya ingin menuju ke pakar politik dari Universitas Diponegoro, Pak Teguh Yuwono. Sebagai orang yang berada di sana juga tentu selain punya hitung-hitungan politik juga mengamati bagaimana kondisi masyarakat di sana, pandangan politik mereka soal pemilu ini antara Ganjar dan juga Gibran. Nah, kalau kita lihat apakah kira bisa Gibran ini memecah suaranya Ganjar Pranowo di Jawa Tengah? Baik. Kalau dilihat dari konteks sekarang ini, saya kira apa yang disampaikan Mas Burhan tadi saya kira relevan ya, bahwa di Jawa Tengah ini kan tadi basic Jawa Tengah itu sebetulnya bukan pertarungan figur Gibran dan figur
Ganjar ya, tetapi Jawa Tengah ini kan sangat loyal terhadap PDI Perjuangan. Jadi saya kira agak berbeda cara melihat potensi politik yang ada di Jawa Tengah. Jadi kalau melihat pertarungan, bahwa pertarungan yang di Jawa Tengah itu sebetulnya pertarungan antara partai politik yang satu dengan partai politik yang lain. Sementara kita ingat dulu waktu pemilihan gubernur, waktu awal Ganjar masuk di Jawa Tengah, itu Ganjar juga bukan siapa-siapa. Kita ingat persis survei-survei awal, itu kekuatan figur seorang Ganjar waktu itu hanya sekitar 6-7%. Tapi begitu partainya masuk, begitu PDI Perjuangannya masuk, semua partai bergerak, semua kekuatan Apakah dan Banteng ini bergerak, maka langsung bisa melompat di angka 60%. Jadi sebetulnya kalau tadi dilihat dari survei terakhir yang disampaikan Mas Burhanuddin tadi, angka-angka itu sebetulnya angka-angka normal yang memang sekarang terjadi di Jawa Tengah. Jadi pertanyaannya apakah figur Gibran atau katakanlah figur Jokowi yang ada di belakang Gibran itu mampu melakukan pendobrakan terhadap kekuatan soliditas PDI Perjuangan sebagai partai yang memang basicnya adalah kekuatan kolektivitas partai politik gitu loh. Oke. Jadi kalau tadi dikatakan bahwa dengan angka yang sekarang ini Ganjar di angka 60%, 63%, kemudian positioning Ganjar masih cukup dominan begini, saya kira dominannya bukan karena faktor Ganjar, tetapi faktor PDI Perjuangan, faktor Bu Mega ada di situ. Jadi saya kira ada faktor Puan Maharani, ada faktor Bu Mega, dan kita ingat Solo Raya itu dikuasai oleh PDI Perjuangan, dan di situ ada unsur Mbak Puan. Baik. Nah mungkin harus juga dicatat bahwa kehadiran PDI Perjuangan itu lebih duluan, mereka lebih besar duluan daripada Gibran dan Jokowi. Saya kira ini yang harus hati-hati ketika kita melihat konteks kualitas politik di Jawa Tengah. Yang tentu menurut saya tidak akan mudah ya bagi Gibran dan Prabowo gitu. Artinya sebenarnya pemilih di Jawa Tengah ini lebih kepada basis loyal kepada partai. Tapi ini menjadi pertanyaan juga ya, mungkin bisa dijawab oleh Mas Burhanuddin. Apakah dengan adanya Gibran ini juga bisa memecah suara pemilih di Jawa Tengah yang notabene ini masih memilih ke PDI Perjuangan, artinya ke Pak Ganjar? Atau memang jangan-jangan faktor Jokowi efek ini juga sebenarnya memberikan pengaruh besar untuk pemilih di Jawa Tengah? Nanti bisa dijawab usai jeda, kami kembali pemirsa.